Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang segala sesuatu kepada anak secara garis besar, dan yang menjadi asas dasar-dasarnya diajarkanlah at-tauhid, akidah yang benar. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini gulam anak kecil Ibnu Abbas. Waktu itu umurnya mungkin belum sampai 10 tahun. Kita lihat pelajaran beliau. Setelah beliau mengatakan, sesungguhnya aku akan, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dalam riwayat yang lain, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengannya? Jawab Ibnu Abbas, iya mau. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang pertama, peliharalah, yang dimaksud adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Niscaya Allah akan memeliharamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Anak diajarkan mengenal mana perintah, mana larangan Allah ketika dia telah mampu memahami apa yang dikatakan oleh gurunya atau bapaknya tentang mana perintah dan mana larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang bapak tidak boleh diam ketika anaknya mengadakan pelanggaran, walaupun anak itu tidak berdosa. Saya ambil contoh, dia mengambil minum dengan tangan kiri. Ini dalam Islam salah. Anak kalau mengerjakan demikian ini tidak berdosa. Kalau kita berdosa kalau kita telah tahu. Minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Maka harus kita ajarkan makan dengan tangan. Itu mengenal perintah dan mengenal larangan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Dan beliau melarang makan dan minum dengan tangan kiri, karena itu perbuatan syaitan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, peliharalah perintah dan larangan Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Kemudian peliharalah hak Allah. Niscaya yang kau dapati Allah di hadapanmu. Apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi hak hamba, Allah ada haknya, diibadati, ditauhidkan, dan seterusnya. Ada pelajaran tauhid tentang adab. Dalam satu kalimat, beberapa kalimat Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Ini pendidikan anak secara mujmal. Di mana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Begini cara mendidik anak. Dan apa pelajaran yang harus diberikan kepadanya. Kapan anak bisa diajarkan seperti ini? Ketika dia telah tamyiz. Tamyiz. Kira-kira usia 6-7 tahun atau mendekati. Sekiranya dia mampu menerima, paham, ya, diajarkan. Kalau dia ikut ke masjid, diajarkan tentang masjid. Lihat anak-anak kita paling berisik di masjid. Sahih? Sahih tidak? Sahih. Ketika sholat, khususnya sholat maghrib dan isya, masjid-masjid dipenuhi oleh anak-anak. Bahkan terjadi keanehan yang paling aneh. Anaknya sholat di masjid, disuruh bapaknya tidak. Nonton siaran berita. Ramai anak-anak, ketawa-ketawa di masjid. Apalagi kalau tarawih, itu nggak kena. Mana perintah Allah, mana larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia sudah tamyiz, mampu diajarkan. Tahu ini rumah siapa?
Ini masjid, tempat beribadah, Baitullah, rumah Allah. Tidak boleh mengeraskan suara tanpa hak. Diajarkan adab-adabnya. Kalau dia belum bisa sholat, jangan diajak sholat. Coba kalau bulan Ramadan penuh, ramai, tempat bercanda, nggak ada khusyuan. Ini kebodohan. Hadis yang kedua, nomor 343. Murus sabiyya bis-salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alayha. Dalam riwayat yang lain, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah untuk salat, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika dia berusia 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun, kita tidak boleh memerintah salat kecuali memberikan contoh. Perintah-perintah yang bukan perintah wajib. Anak belum wajib salat usia 7 tahun. Orang tua dikenakan perintah kepada orang tua. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang tua memerintahkannya. Sebagian lagi mengatakan ini untuk mengajarkan anak agar mengenal salat sebagai latihan. Nanti ketika usia sampai dia balik, maka dia akan terus mengerjakan salat. Muru sabiyya bis-salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alayha. Peribadatan. Ada masanya. Sebelum usia 7 tahun, dia diperintah, diajarkan. Kalau dia mau ikut, boleh. Dia lihat ibunya, bapaknya sholat, dia ikut, boleh. Itu sebagai latihan pelajaran. Tapi perintah keharusan, tidak boleh meninggalkan ketika usia 7 tahun. Ada masanya syarak. Kita tidak boleh mendahului agama. Pelajaran tentunya sebelum itu bisa. Kalau sampai usia 10 tahun dan dia belum sholat, fadribuhu 'alayha. Diperintah oleh Nabi, pukul dia. Tentunya dengan pukulan yang dapat dia menerima. Pukulan dita'dib untuk mengajarkan. Sekedar pendidikan terhadapnya. Fadribuhu 'alayha. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui selain hukum memerintahkan anak untuk salat ketika usia 7 tahun. Dan pukul kalau dia meninggalkannya ketika dia usia 10 tahun. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa anak pun diikut sertakan dalam peribadatan. Sekiranya dia atau mereka telah paham, baik itu salat, terutama salat yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saum, puasa tidak diperintah, tapi para sahabat biasa mendidik anak-anak mereka untuk ikut saum semampu mereka. Haji boleh. Dalam hadis yang lain saya bawakan halaman 345, seorang wanita menunaikan ibadah haji sambil membawa anaknya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ali hadza hajjun?" Mereka anak ini menunaikan ibadah haji, sahkah? Jawab Nabi, "Na'am, walaki ajrun." Dan bagimu ganjarannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang agung, hadis yang besar sekali. Bahwa anak apabila kita perintahkan ibadah dan dia belum ada kewajiban bagi dia, tapi dia mengerjakan salat, tentunya dengan benar dari takbir sampai salam, dan kita ajarkan bacaan-bacaannya, dia berpahala dan kita pun berpahala. Anak itu berpahala. Anak yang belum sampai balik, dia mengerjakan kebaikan. Dia salat, dia puasa, dia ikut haji atau umrah dengan orang tuanya, dia bersedekah, dia mendapat pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau dia mengerjakan dosa, tidak dibebani dosa, tidak dibebani kesalahan, tidak dihitung satu dosa atau satu kesalahan. Dan orang tuanya yang mengajarkan dia, yang memerintahkan dia, yang mengikut sertakan dia, mendapat pahala
jika sesuai dengan syar'i. Iya. Na'am walaki ajrun. Iya. Dan bagimu ganjarannya. Ini salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan mempunyai anak dan mendidik anak-anak itu dengan pendidikan agama, sehingga akan lahir nanti dan tumbuh nanti anak-anak yang saleh dan salihah. Hadis yang ketiga, halaman 351. عن عمار بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وفي رواية يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك النعمة بعد. Dari Umar bin Abi Salamah, dia berkata, dahulu aku adalah kanak-kanak yang berada di dalam pengawasan dan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanganku kalau makan selalu berputar-putar di piring besar, seperti kebiasaan anak-anak lah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai anak, sebutlah nama Allah. Yani apabila makan, dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai anak, apabila engkau makan, maka ucapkanlah Bismillah saja, tanpa tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu yang Nabi kita ajarkan. Bismillah. Idza akalta faqul bismillah. Bukan doa yang beredar dan diajarkan di sekolah-sekolah, di TK, di SDIT, TPA. Apa doa mau makan yang biasa kita dengar? Allahumma barik lana. Ini hadisnya tidak sah, dhaif. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan doa ketika akan makan secara khusus. Yang ada Bismillah. Sehabis makan banyak doanya, tinggal pilih dari hadis-hadis yang sahih. Maka doa sesudah sebelum makan itu diamalkan oleh puluhan juta. Padahal kata ulama, bukan kata saya, kata ulama, saya hanya menukil. Ini hadisnya tidak sah. Sesahih-sahih hadis yang Nabi ajarkan kepada kita ketika akan makan atau minum, Bismillah. Bismillah. Dan itu pun tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup Bismillah. Sama ketika kita akan wudu, Bismillah. Dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang dekat kepadamu. Diajarkan dengan cara yang baik, sehingga Abu Salamah, Umar bin Abi Salamah mengatakan, maka begitulah selanjutnya terus menerus sifat makanku. Ini pengajaran tentang apa? Adab. Tentang adab, akhlak, adab-adab makan. Hadis yang keempat, halaman 354. An Muhammad bin Ziyad sami Abu Hurairah yaqul akhadha al-Hasan bin Ali tamratan min tamratis sadaqah faj'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikh irmi biha ama 'alimta anna la na'kulu as-sadaqah wa fi riwayatin anna la tahillu lana as-sadaqah. Dari Muhammad bin Ziyad, dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Hasan bin Ali pernah mengambil sebiji kurma dari kurma zakat.
lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Kih, keluarkanlah dan buanglah dia. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya kita, keluarga Muhammad, tidak memakan sedekah. Sesungguhnya tidak halal bagi kita sedekah itu. Ini pengajaran tentang apa? Makan. Dibiasakan makan dari yang halal, bukan yang haram. Karena keluarga Rasulullah SAW haram bagi beliau dan keluarganya memakan harta zakat dan sedekah kecuali hadiah. Hasan bin Ali, cucu beliau, anak Ali, termasuk keluarga beliau. Maka dia mengambil yang bukan haknya, korma di masjid ditaruh di situ, korma zakat. Diperintah oleh Nabi yang mulia, buang, keluarkan itu. Ini pendidikan yang luar biasa. Agar anak-anak yakni tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dari barang-barang yang haram. Dan dari barang-barang yang haram. Yang Allah tidak halalkan. Walaupun anak ini enggak berdosa kalau dia makan. Karena belum terkena taklif, kewajiban, belum sampai, belum balik dianya. Tapi wali, orang tua, bapak berkewajiban memberitahukannya, melarangnya. Dari sini kita mengetahui bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tegak terhadap anak, meskipun dia anak kecil yang belum sampai balik. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan pembicaraan yang sekiranya dapat dipahami oleh anak itu. Seperti Rasulullah SAW, kan anak itu diajak berbicara dan diterangkan sebabnya kenapa. Begini sebabnya. Seperti di sekolahan misalnya ada salah satu biasanya tetangga lah, ya bukan sekolahan, tetangga mengundang subhanallah, ulang tahun. Biasa anak-anak suka ikut ulang tahun. Orang-orang tua yang belum mengerti diulang tahunin anaknya. Ya. Kemudian di sekolah-sekolah Islam juga demikian. Lalu nyanyiannya diganti. Nah, dengan cara ini katanya ulang tahun Islami. Padahal ini berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Perlu kita mengetahui satu kaidah yang besar, tidak boleh kita kaitkan sesuatu dengan Islam tanpa keterangan dari syarak. Tidak boleh seenak kita kaitkan dengan Islam. Nasyid Islami, musik Islami, sinetron Islami, ulang tahun Islami. Lalu saudara larang anak saudara untuk ikut ulang tahun kawannya. Tentu dia tanya, kenapa? Terangkan. Ini. Dengan cara yang mudah dia paham. Ulang tahun ini adalah perbuatan atau sifat yang biasa diamalkan, kerjakan oleh orang-orang kufar, orang kafir. Dia tanya lagi, apa itu Pak orang kafir itu? Jelaskan. Ada di sekolahan perayaan Maulid bersama. Bapaknya dapat selebaran, ikut nanti perayaan sekolahan mau merayakan Maulid. Tentu kita terangkan kepada anak, jangan datang pada hari itu. Minta izin telepon gurunya atau datang, maaf anak saya nggak bisa datang karena nih keyakinan kita begini jelaskan. Dan Rasulullah SAW terangkan, kenapa enggak boleh? Ama alimta anna la na'kula sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh makan harta zakat? Dalam riwayat yang lain, anna la tahillu lana sadaqah. Keluarga kita tidak halal makan sedekah, zakat. Adapun tafsil, perincian pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah, itu saya jelaskan yang pertama, halaman 357, ilmu.
ilmu din. Sebelum anaknya tentu orang tuanya terlebih dahulu. Din, ilmu din. Ilmu din tidak mesti seorang itu harus jadi ulama, harus jadi ustaz. Tidak. Dia mengenal pokok-pokok dasar-dasar tentang Islam. Yang sekiranya dia mampu mengamalkan Islam. Mengerti, kemudian mengamalkan Islam. Paham akan Islam. Kemudian dia mengamalkan al-Islam. Panjang saya berbicara tentang ilmu. Kemudian at-tauhid, dan yang menjadi lawan tauhid, halaman 366. Tauhid yang benar, yang maksud akidah, al-iman. Kemudian yang ketiga 371 as-sunnah. Harus tahu as-sunnah itu apa. Yang keempat 382 al-manhaj. Yang kelima al-ibadah. Mengajarkannya, kemudian memerintahkannya, kemudian menyertainya, membawanya untuk sama beribadah. Yang keenam, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang ketujuh, adab dan akhlak. Ini pokok-pokok dari ajaran Islam. Ilmu tentu luas sekali, yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian tentang tauhid, kemudian sunnah, kemudian manhaj, kemudian al-ibadah. Jadi dia memiliki ilmu tentu harus mengamalkannya. Ini yang saya terangkan 7 masalah ini. Sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Baik secara umum pada kaum muslimin maupun secara khusus. Kemudian pada halaman 399 saya jelaskan secara umum pendidikan anak yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yakni dalam surat Luqman. Bagaimana Luqman radhiyallahu taala anhu mendidik anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan seterusnya. Kita melihat bahawa Luqman radhiyallahu taala anhu mendidik anaknya pertama kali tentang at-tauhid, dan yang menjadi lawan bagi tauhid, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Kemudian di antara pendidikan beliau adalah curahan kasih sayang beliau kepada anak-anak. Dari kasih sayang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Halaman 444. Dan saya turunkan di sini 2 buah hadis. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayangnya kepada anak-anak. Tapi sebelum ini kita telah melihat bahwa kasih sayang beliau tidak menghalangi beliau untuk menegur, membentaknya, memarahinya dengan bentakan atau marahan yang sekiranya dapat diterima oleh anak, bahkan pukulan. Bukankah kita diperintah untuk memukul anak ketika dia usia 10 tahun dan dia meninggalkan salat? Tetapi ini dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Kemudian pada halaman 409, kewajiban berlaku adil kepada anak-anak di dalam pemberian hibah. Dan ini ada pembicaraan tersendiri. Dan pada halaman 413, pemeliharaan terhadap anak.
Kalau tadi kita berbicara pemeliharaan terhadap anak dari ilmu, amal, yakni secara maknawiyah. Tapi Islam memerintahkan pemeliharaan terhadap anak bukan maknawiyah saja, tetapi secara hissiyah yang dapat dirasakan. Fisiknya pun dipelihara, dijaga. Ini termasuk salah satu kewajiban orang tua. Saya bawakan di sini satu ayat yang sangat menarik sekali. Halaman 414. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu, yakni bagi orang-orang mukmin dalam hukum qisas. Qisas itu adalah hukum bunuh balas bunuh. Terdapat kehidupan. Ya ulil albab. Wahai orang-orang yang memiliki akal, yang mempergunakan akalnya, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Kenapa Allah katakan dalam menjalani hukum qisas terdapat kehidupan untuk memelihara manusia? Karena kalau hukum ini ditegakkan, maka pembunuhan akan berkurang jauh sekali. Dengan demikian terpeliharalah darah manusia, terpeliharalah manusia dari pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa Islam memelihara manusia. Bahkan ketika akan terjadi hukum rejam terhadap seorang wanita yang berzina sampai hamil, Nabi SAW menunda hukuman sampai dia melahirkan, kemudian dia menyusui anaknya. Ini untuk memelihara apa? Fisiknya, jasadnya, jisim, manusianya. Maka Islam lengkap pemeliharaan terhadap anak secara ma'nawiyah dan hissiyah. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan sekilas dari Tarbiyatul Aulad. Dan di kitab ini saya telah menjelaskan tentang ahkamul maulud, hukum-hukum anak sebagian besar. Dari sebelum lahir sampai lahir, yang terdiri dari 36 pasal dalam 2 bab. Pasal yang terakhir menjelaskan tentang beberapa macam beda. Ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa Ustaz mendhaifkan hadis tentang azan di telinga kanan bayi yang baru lahir? Sedangkan ada hadis sahih dari Abdullah bin Rafi berkata, saya melihat Rasulullah mengumandangkan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Yang saya maksudkan hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan seterusnya. Hadis ini dhaif. Siapa yang berani mensahihkan hadis yang mulia ini? Dijawab Al-Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi telah tersalah dalam mensahihkan hadis ini. Di hadis ini ada seorang rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah, dan dia adalah sayyi'ul hifzi, buruk hafalannya. Bagaimana bisa dikatakan hadis ini sahih padahal di sanadnya ada seorang rawi yang buruk hafalannya? Siapa yang berani menjamin hadis ini sahih? Hadis ini dhaif. Dan tidak ada seorang pun ulama selain Tirmidzi yang mensahihkan hadis ini, kecuali mengikuti Tirmidzi. Dan Tirmidzi telah salah. Harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis. Hendaklah kita mengenal kebenaran dengan dalil, bukan dengan orang. Ini kaidah. Dalam hadis, kembalikan kepada kaidah hadis. Tidak peduli siapa yang mensahihkannya. Kalau bertentangan dengan kaidah hadis, maka tertolak. Ulama telah menetapkan kaidah hadis yang sahih, yang sanadnya bersambung, yang rawi-rawinya thiqah, yang tidak ada syadz, yang tidak ada ilat penyakitnya. Maka hadis ini ada penyakitnya.
Rawi-rawinya tidak siqah semua. Rawi-rawinya Asim, ada seorang rawi yang dhaif. Gimana mau dikatakan sahih? Hadis ini bisa naik menjadi hasan kalau ada penguatnya, pembantunya. Tapi penguatnya, pembantunya dari hadis maudhu'. Saya jelaskan dengan cukup lengkap di kitab saya hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Maka hadis ini dhaif. Ini hadis yang saya maksudkan. Hadis Fatimah, hadis Hasan bin Ali. Ini hadis yang dhaif. Ya. Oleh karena itu kesimpulan mengazankan bayi baik di telinga kanan saja, apalagi sekalian mengqomatkan adalah bid'ah. Pertanyaan yang kedua, apakah benar anak dalam kandungan bisa dididik atau diajarkan hafalan-hafalan surat Al-Quran? Bagaimana dengan diajarkan mendengarkan musik seperti musik klasik? Ini merupakan kebodohan. Jangankan anak masing dalam kandungan, ketika dia lahir masing bayi bisa nggak diajarkan? Hah? Nggak bisa. Orang akan bilang antum bodoh. Nggak usah dalam kandungan. Udah lahir, umur berapa hari? Nah, bapak mau ajarkan hafalan surat Kulhu. Ada orang yang berbuat seperti ini. Nabi yang mulia SAW enggak, tidak. Antum mau melebihkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apalagi sering kita saksikan anaknya, bapaknya pulang, ibunya lagi hamil besar, diusap-usap, assalamualaikum nak. Kebodohan. Tidak ada pengaruhnya. Mau dikasih dengar apa, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang berpengaruh bayi itu fisiknya. Kalau makanan ibunya tidak sehat, fisiknya lemah, anaknya pun akan jadi lemah. Adapun ajaran belum mampu dianya. Ada Nabi SAW suruh anak kita umur 3 tahun suruh sholat? Enggak, belum bisa, tidak mengerti. Umur 7 tahun, tamyiz, sholat, tidak diajarkan, sudah paham. Berarti pengajaran kepada anak itu, yang sebenar-benar pengajaran ketika tamyiz atau mendekati tamyiz. Karena apa? Dia telah paham. Bagaimana mengajarkan anak dalam kandungan? La ilaha illallah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak lahir atas dasar fitrah Islam, hatta dia anak orang kafir. Islam dasarnya, dia membawa dinul Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Dalam riwayat yang lain, fa in kana muslimaini fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya muslim, jadilah dia anak seorang muslim. Ada sebagian saudara kita berkata, janganlah kita saling menyalahkan, jangan mengaku benar sendiri, yang penting sama-sama Islam, kiblatnya satu. Pertanyaannya, bagaimana menjawab syubhat tersebut? Pertama, sahih, betul. Sama-sama Islam, kaum muslimin. Tetapi di dalam Islam, ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bukankah demikian? Jawabnya iya. Kalau kaidah ini dipegang, maka kalau ada saudara kita yang berzina, tentu kita akan masing-masing enggak usah saling menyalahkan. Biarlah dia mau zina-zina, kita yang sholat-sholat. Dia mau judi-judi, kita yang ngaji-ngaji. Dia mau maksiat yang lain boleh.
Karena kan kiblatnya satu. Lihat kaidah ini. Berbahayanya. Berarti ajaran Islam tidak tegak. Nanti orang-orang yang dulu pernah meninggali tempat ini sebelum dibangun masjid juga akan mengatakan, bukankah kiblat kita sama? Kami nggak usah diusir deh. Sama-sama Islam. Kami tidak keluar dari Islam, tapi pekerjaan kami melacur. Nah, ini bahayanya kaidah seperti ini. Nabi SAW telah mengatakan, kita bersaudara, tidak hilang dari persaudaraan kaum muslimin selama tidak keluar dari Islam. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang zalim dan dizalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong saudara kita yang zalim? Tahan dari kejahatannya. Kebenaran itu hanya satu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hanya menjelaskan yang hak. Bukan kita yang memiliki kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu. Janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Kita mengikuti kebenaran yang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istri saya lagi hamil dan bapak saya menyuruh memberi nama pada anak saya sesuai pilihan bapak saya. Sedang saya punya nama yang sesuai dengan Islami. Bolehkah saya tidak mengikuti nama yang dipilih oleh bapak saya? Dan apakah saya termasuk durhaka kepada orang tua karena tidak mengikuti pilihannya? Tidak. Hak memberi nama adalah hak bapak. Bisa kita ikutin bapak kita karena dia termasuk kakeknya, bapaknya juga. Kalau namanya sesuai dengan nama-nama Islami yang dibenarkan. Kalau tidak seperti ini, maka tidak boleh ditaati. Apalagi nama-namanya itu adalah nama-nama yang dilarang oleh agama. Seperti nama-nama dewa, dinamakan anaknya Dewi. Anaknya namanya Suci. Anaknya namanya Dharma apa? Yang nama-nama Wisnu apa? Ya, nama-nama berhala tuh. Wisnu, Dharma itu apa lagi tuh? Hah? Brahma. Nama-nama berhala nggak boleh. Wisnu ada Wisnu berhala. Nama Wisnu nggak boleh. Karena nama berhala. Ya. Nama-nama Islami juga harus sesuai. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh merendahkan. Ada orang namanya si Bagong, si Kuncrit, si Pengki. Ini nama-nama yang rendah. Masa kasih nama anaknya Bagong? Ada yang nama terlalu tinggi. Suci namanya mensucikan diri. Orang namanya Khairun Nisa. Khairun Nisa, Asiyah, Maryam, Fatimah, Aisyah. Khairun Nisa fil alamin. Gimana anak kita namakan Khairun Nisa, sebaik-baik wanita? Gulu. Khairun Nisa kata Nabi siapa? Khairun Nisa fil alamin. Maryam radhiyallahu anha. Asiyah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha, Khadijah. Khairun Nisa. Ini namanya Khairun Nisa. Kemudian nama-nama yang disertai dengan din di belakangnya itu Islam. Nuruddin. Kapan dia jadi cahaya agama? Syamsuddin. Bahkan Syamsuddin ini matahari agama, berarti dia yang membakar agama. Qamaruddin. Qamaruddin, bulannya agama. Boleh. Tapi besok kalau punya anak, jangan namain itu. Sudah itu lewat orang-orang tua kita yang nggak tahu.
Jangan bawa nama din, jangan bawa nama Islam. Jangan mensucikan diri. La tuzakku anfusakum. Nama-nama yang tengah-tengah. Tidak rendah, tidak tinggi. Begitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan nama. Dan nama Nabi yang mulia kalau memberikan nama itu singkat-singkat saja. Jamilah, Hasanah, Yusuf, Mundir, satu-satu. Nggak ada kalau kita ini borongan. Abdurrahman, nanti binnya bagaimana binnya? Kan harus ada bin nggak? Atau binti? Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya saat hamil, apakah nikahnya perlu diulang walaupun mereka sudah menyesali yakni perbuatannya taubat? Tidak perlu diulang, nikahnya sah. Yang bertanya bisa membaca di kitab ini lengkap saya jelaskan adillahnya, dalil-dalilnya dan ijma' sahabat. Yang diperselisihkan adalah kalau yang menikahinya yang bukan menghamilinya. Pendapat yang sahih tidak boleh. Tapi kalau yang menikahinya yang menghamilinya sendiri, ijma' sahabat. Dalam Islam kewajiban mendidik adalah kewajiban orang tua. Lalu bagaimana dengan anak yang mengetahui orang tuanya melakukan kesalahan dalam memilih pendidikan? Apakah anak boleh menolak keinginan orang tua? Boleh, sehingga kalau memang masalah itu salah, pendidikan itu salah. Ini pertanyaan secara umum, tidak diperinci apa salahnya di mana. Jadi apa hukumnya menanam ari-ari? Bagaimana terhadap ari-ari itu? Ari-ari itu daging lebih dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Ya ditanam-tanam biasa. Adapun sebagian kaum kita menanam ari-ari itu mempunyai i'tiqad, keyakinan. Keyakinannya apa? Saudara kembar ya. Gimana bisa dikatakan saudara kembar di ari-ari tidak berbentuk manusia? Ditanam agar tidak bau busuk. Tanam secara tabiiyah, secara adat. Tidak ada keyakinan apa-apa. Bagaimana pandangan Islam apabila anak enggan untuk sekolah di pesantren namun tetap kita paksa? Pendidikan anak bukan karena di pesantren saja. Bukan. Ya. Pendidikan anak dari orang tua kemudian bisa di dalam kotanya meskipun dia tidak pesantren, meskipun dia sekolah umum. Tapi dididik dengan pendidikan agama yang benar pun bisa. Tidak mesti pesantren. Kalau dia tidak mau di pesantren, maka jangan dipaksa. Karena akan memudaratkan anak itu. Apa sebab dia tidak mau? Mungkin dia tidak betah dan seterusnya. Apalagi dalam usia yang belum balik. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita hamil atau menyusui pada bulan Ramadan tidak mampu saum? Apakah cukup membayar fidyah atau dengan mengqadha? Cukup membayar fidyah, tidak mengqadha. Karena nas Al-Quran seperti ini. Apakah bertawassul kepada makam para wali itu boleh atau tidak? Tawassul dalam arti yang biasa kita dengar, yaitu meminta kepada orang yang telah mati. Meminta-minta kepada orang yang telah mati. Atau dengan kata lain, meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Ini syirik. Dengan kesyirikan yang besar. Sedangkan tawassul secara syar'i adalah menjalani ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal taat sesuai dengan apa yang Allah redai, yang Allah syariatkan. Maka kebiasaan kaum muslimin bertawassul dengan mendatangi makam-makam para wali, meminta-minta di situ, bahkan sebagiannya ada yang mengambil tanah kuburan. Ini perbuatan syirik yang besar.
Adakah doa khatam Quran? Tidak ada. Riwayat yang biasa beredar itu tidak ada asal usulnya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sunnahnya kita tinggalkan, yaitu setiap kita membaca Al-Quran, sunat hukumnya. Kalau kita melalui ayat sorga, kita memohon sorga. Kalau melalui ayat neraka, kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kalau melalui ayat rahmat, kita memohon rahmat kepada Allah, dan begitu seterusnya. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ketika beliau salat qiyamul lail, salat tahajud dengan bacaan yang panjang-panjang. Dan ini tentu kita harus mengerti ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun bacaan atau doa khusus setelah khatam Quran tidak ada, apalagi sampai diwalimahkan, dirayakan. Saya baru saja diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya baru saja meninggal umur 1 tahun 2 bulan. Ada beberapa kegundahan hati pada diri saya saat ini. Antara lain, bagaimana saya menyikapi hal itu semua. Kembalikan kepada Allah dan sabrun jamil, dan mengharapkan ganjaran yang besar dari musibah yang cukup besar. Kedua, lingkungan atau keluarga tempat tinggal saya banyak yang melakukan bid'ah, yakni 40 hari atau 100 hari. Ya, yang dimaksud tentu selamatan kematian. Jangan diikuti dan katakan dengan cara yang mudah dipahami oleh mereka atau mereka mengerti bahwa hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dalam Islam atau la aslalahu, yang dalam agama kita dikatakan bid'ah. Ketiga, muncul kekhawatiran, ketakutan untuk segera mempunyai anak lagi karena masalah finansial, kemampuan merawat dan mendidik anak. Sebetulnya harus optimis. Ada rasa harap yang besar bahwa Rabbuna Azza wa Jal Karim, dan Dia akan memberikan kemampuan. Saya telah menjelaskan permasalahan ini di kitab ini. Permasalahan kekhawatiran atau ketakutan. Pertanyaan lain tentang 7 bulan kehamilan ada dirayakan. Ini sama sekali bukan dari Islam, tapi dari ajaran-ajaran di luar Islam, bekas peninggalan ajaran nenek moyang di Indonesia ini. Oleh karena itu, memperingati 7 bulan kelahiran, kehamilan maksud saya, kehamilan, ya, ini merupakan bid'ah dalam Islam. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya dan tidak boleh kita melakukannya. Pertanyaan, kami mempunyai anak hasil pranikah yang sudah berusia belasan tahun. Apa yang harus kami lakukan? Betulkah kami harus menikah ulang? Jazakumullah khairan katsiran. Tidak. Mungkin nikahnya ketika hamil, maka nikahnya itu sah. Tetapi anaknya adalah anak zina. Oleh karena itu berlaku hukum-hukum Islam. Anak ini yang telah berusia belasan tahun tidak dinasabkan kepada bapaknya. Yang kedua, kalau dia wanita, maka bapaknya tidak mewalikan dia, tapi wali hakim. Dan lain-lain ketentuan dari syarak, maka yang bertanya bisa melihat langsung keterangan nas dari Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama di kitab ini. Dan saya telah menjelaskannya dengan cukup panjang lebar tentang masalah hamil di luar nikah dan kedudukan anaknya dan seterusnya. Nikahnya tidak diulang karena nikahnya sah.
Kewajiban solat dibiasakan pada anak pada umur 7 tahun. Bagaimana jika pada usia tersebut sebelum 10 tahun anak disuruh solat tidak mau? Bolehkah kita memberikan hukuman non fisik? Yang lebih tepat adalah pengajaran, pelajaran, dan jangan dipukul. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk memukul ketika usia 7 tahun lebih, dia meninggalkan sebelum sampai usia 10 tahun. Tetapi peringatan boleh, nasihat, apa keutamaan salat dan seterusnya. Dan tentunya kita tidak bosan-bosan memerintahkannya dengan cara yang baik. Jangan sampai membuat anak itu menjadi benci kepada salat. Salah-salah kita mendidik, pendidikan yang satu ini, kadang-kadang anak usia 7 tahunan ada meninggalkan. Kalau kita melebihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, nanti anak ini akan berbalik, justru membenci tentang salat itu sendiri. Di hadapan kita dia salat, tanpa sepengetahuan kita dia meninggalkan salat. Bagaimana dengan kewajiban yang lain seperti busana muslim pada anak perempuan? Kapan membiasakannya, menyuruhnya, pada usia berapa? Busana, yakni muslimah wajib mengenakan jilbab, tertutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan ketika balik haid. Kata Nabi SAW kepada Asma, apabila perempuan telah haid balik, maka tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, sambil beliau mengisyaratkan mukanya dan kedua telapak tangannya. Sebelum usia itu, maka tidak ada perintah dalam perintah keharusan. Tapi pendidikan boleh saja, tapi bukan suatu keharusan. Ada masa istirahat anak-anak itu. Kalau itu diharuskan oleh anak, misalnya usia tamyiz dari mulai 6 tahun, 7 tahun bahkan, harus keluar, harus pakai ini terus. Nanti menjelang saatnya dia buang itu. Jemu, bosan, dia marah dengan itu. Cara sangat bijaksana sekali. Ada masa-masanya, ada tahapan-tahapannya. Tapi untuk pendidikan, untuk membiasakan, dia lihat ibunya, dia pengen dan pakaikan sekali-sekali, membiasakan dia. Pendidikan dari pakaian sedikit demi sedikit sampai nanti puncaknya masanya. Kalau sebelum usia haid diwajibkan, harus, tidak boleh, maka kita telah mendahului Rasulullah SAW, telah membuat syariat baru yang di luar syariat Muhammad SAW dengan perintah keharusan. Tapi kalau pendidikan, memperkenalkan dan agar dia terbiasa dan kenal tanpa satu pengharusan, nanti dia sendiri yang memilihnya anak ini, nggak apa-apa. Biasanya di sekolah-sekolahan memang diharuskan, kalau sekolah nggak apa-apa, dia sudah pakai setiap hari anak itu di sekolah. Nanti menjelang waktu haid dekat diberitahukan, begitu haid wajib, tidak boleh keluar kecuali dengan memakai jilbab. Sebelum itu bebas. Anak-anak pada perempuan pada zaman Nabi SAW bebas. Beliau menggendong cucunya, perempuan, sambil sholat. Ya. Kalau kita haruskan, wajibkan, gulu, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Nabi yang mulia SAW. Kecuali pengajaran, nasihat, pendidikan, dan dia melihat contoh ibunya dan seterusnya. Pertanyaan tentang hamil di luar nikah banyak sekali. Silakan merujuk ke kitab ini, ada penjelasannya di situ. Apakah benar anggapan atau pendapat di masyarakat bahwa bayi anak yang belum balik dapat melihat jin? Bohong, dusta. Antum punya anak, tanya sama anak antum. Bohong.
Kecuali jin itu mau menakut-nakuti anak-anak dan sering diperbuat oleh jin. Tapi dia melihat sendiri dengan kekuasaannya. Di sana ada jin, sini ada jin. Nah. Menyalahi nas Al-Quran. Bahwa kita tidak bisa melihat jin dan bala tentaranya, syaitan. Bagaimana hukumnya orang yang mengambil, mengasuh anak orang lain dengan merawatnya dengan maksud menggantikan anaknya yang sudah meninggal? Apakah si anak yang diangkat sebagai anak itu mempunyai hak yang sama dengan anaknya? Tidak, beda. Anak angkat tidak dinasabkan dan bukan mahram bagi istrinya dan tidak mendapat waris, tidak sama dengan anak kandung. Dan harus diberitahukan ibunya, bapaknya, harus dinasabkan pada bapaknya. Ya, ini beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara mendidik anak agar anak-anak itu cinta kepada Islam, beribadah, berakhlak baik, dan seterusnya. Tentu pertama dibutuhkan ilmu. Karena dalam dakwah harus ilmu. Kemudian contoh praktek dari orang tua itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sering mengajak berbicara kepada anak saat-saat tertentu. Selain anak itu sekolah dididik oleh guru-gurunya, memperkenalkan kepada mereka tentang Islam dan cara-cara peribadatan dan seterusnya. Nah, kalau orang tua tidak mengenal Islam, bagaimana dia bisa mengajarkan Islam kepada anaknya? Bagaimana dia bisa membuat anak itu cinta kepada Islam? Sedangkan dia tidak sanggup berbicara tentang Islam kepada anaknya. Maka orang tua harus terlebih dahulu sanggup berbicara tentang Islam kepada anaknya. Pertanyaan tentang hadis-hadis tadi bisa dilihat riwayatnya di kitab saya ini. Karena ini lagi bedah kitab ini sebagiannya. Maka tidak saya sebutkan riwayatnya, kan ada di kitab ini riwayatnya. Ini yang tanya berarti nggak bawa kitab. Beli kitabnya, ada di sini. Tentang hukum akikah, kapan waktunya, sesahih hadis akikah itu usia 7 hari dari kelahiran. Itu sahih hadis. Dan saya telah menjelaskan dengan panjang lebar masalah akikah dan khitan di kitab ini. Masya Allah, ini banyak yang ngirim surat ini, panjang-panjang. Saya seorang guru sekaligus pengelola sebuah TPA. Kami mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Namun kendala kami ialah bertentangan paham dengan orang tua mereka. Bagaimana cara mengatasinya? Dipanggil orang-orang tua itu. Diadakan pertemuan dengan guru. Kadang-kadang orang tua berbeda dulu. Kok anaknya jadi begini? Dipanggil. Pertemuan dengan guru. Para guru. Untuk membahas permasalahan. Dan tentang pendidikan yang diterapkan di sekolah ini. Kami berharap, ya sebentar. Kami berharap agar Ustadz dan kawan-kawan Ustadz mengadakan daurah untuk guru-guru TPA yang bermanhaj salaf. Bagus sekali. Siapkan saja. Siapkan. Ya. Saya siap. Ini kan dikatakan sudah mengenal paham sunnah amal soleh, perlu kita lihat. Betul enggak? Guru-guru ini sudah bermanhaj sunnah. Jangan baru sedikit-sedikit. Nanti kita didik lagi, insyaallah ta'ala.
Saya siap. Nah, yang bertanya bersama kawan-kawannya, siapkan daurah. Saya nanti siap datang. Khusus mungkin untuk guru-guru, terus ya baik itu yang umum juga. Nanti saya jelaskan. Habis waktunya, udah masuk waktu zuhur. Nah, sampai di sini. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون